Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 4. And today we have an opportunity to interview a member of cooperative in Bandar Lampung. Enjoy the video. So ya, sekarang kita bersama dengan salah satu anggota ketua pengawas dari Koperasi Sebinus ya Bu ya, dengan Ibu Indah. Oke. Nah Bu, di sini aku pengen nanya-nanya soal tentang Koperasi Sebinus ini. Paling mulai dari awal dulu, nama dan jenis Koperasi Sebinus ini tuh apa ya Bu ya? Oke, boleh. Jadi memang koperasi kita ini masih awam ya. Iya. Pasti kalau saya sebut banyak, koperasi apa itu? Memang ini baru, jadi jenis baru. Koperasi kita lengkapnya itu namanya Koperasi Produsen Multi Pihak Sentral Bisnis Nusantara. Waduh. Jadi jenisnya itu produsen memang. Oh, jenisnya Koperasi produsen. nasional. Karena kita ada beberapa anggota yang di luar daerah Lampung. Namanya cukup panjang ya. Iya. Bu ya. Sepanjang visi misi itu cita-cita koperasi kita. Oke, untuk latar belakang nih Bu, latar belakang dan kira-kira kapan koperasi Ibu ini didirikan? Oke, baik. Jadi koperasi Sebinus ini, jadi kita nyebutnya sekarang gak usah panjang-panjang. Iya, nggak usah Cukup panjang-panjang. disingkat Koperasi Sebinus. Oke. Sebinus kan enaknya. Iya. Jadi Koperasi Sebinus kita ini berdiri tahun kemarin bulan Juni. Jadi itu pas hari UMKM, kita memang anggotanya kemarin baru 20. Jadi kalau untuk yang koperasi model baru ini kan tidak ada ketua seperti kemarin, ada 9 anggota untuk ini ya. Ada aturan. Kalau yang model baru ini sebenarnya bebas. Jadi kita udah 9 anggota juga, kita sudah bisa untuk mendirikan koperasi. Jadi memang latar belakang kita kemarin itu keinginan buat koperasi. Karena kalau Ibu sendiri kan memang sebelum Koperasi Sebinus ini, sebelumnya memang sudah ikut koperasi juga dengan koperasi yang berbeda. Tapi yang terbaru yang koperasi multi pihak ini. Jadi memang kesamaan kita, keinginan dari sesama anggota itu bahwa kita butuh wadah untuk berusaha bersama-sama. Jadi kalau kita ini UMKM, kalau sendirian majunya, pesatnya kalau cuma sendiri itu angel, susah. Iya, benar. Jadi butuh teman sharing, butuh teman untuk memotivasi, Iya. butuh teman untuk promosi bareng. Jadi sekarang itu zamannya kita berkolaborasi. Jadi dengan keinginan seperti itu, wadah apa ini? Kalau cuma komunitas begitu kan kita nggak ada ini ya, nggak profesional. Iya, karena tidak ada betul. pembagian profit kalau benar. komunitas. Kita kadang capek-capek ini usaha bareng, tapi karena nggak ada dasar hukumnya yang jelas, kadang kebagian capek aja, bagi rata semua, yang kerja nggak kerja dapat semua karena perkebunan. Tapi kalau di koperasi ini karena sudah jelas aturannya, kemudian kita memang di koperasi itu kan azas kekeluargaan dan memang untuk usaha kita bersama. Jadi jelas pembagiannya. Kita kerjanya banyak, dapat keuntungannya juga, SAU-nya nanti banyak. Iya, benar. Jadi dengan keinginan seperti itu sih, makanya kita kemarin beberapa teman, ayo udah kayaknya lebih enak kita bentuk koperasi. Jadi karena beberapa teman juga sudah pernah berkoperasi di koperasi konvensional. Jadi kemarin itu karena saya kebetulan mentor di nasional kementerian, saya pingin jangan ini, kita coba cari suasana yang berbeda. Karena selama ini koperasi itu kan monoton ya, begitu-begitu aja. Kita coba ini yang terbaru. Terus kemudian kan saya jabarkan keuntungan dan kelebihannya. Akhirnya sepakat dengan koperasi multi pihak tersebut. Karena lebih banyak untuk pembagiannya lebih jelas, jadi kita lebih terarah ke depannya nanti. Kira-kira begitu. Iya. Berarti ini koperasi ini itu adalah inisiasi sendiri Bu. Inisiasi beberapa orang gitu. Kira-kira waktu mendirikan koperasi ini. Waktu mendirikan itu beberapa anggota. Inisiasi beberapa anggota. Jadi kebetulan kemarin tuh ketuanya itu adalah Pak Teja Hartono, orang itu. Kebetulan asli pengusaha. Beliau tuh ingin dia tuh senang dengan pelaku UMKM.
Jadi kata dia, saya ini senang dengan UMKM. Gimana ya kita biar bisa bareng-bareng. Siapa tahu bisa ada sesuatu yang bisa dikerjakan proyek bareng gitu. Karena dia kan main pupuk gitu. Dia lebih ke petani. Sedangkan anggota kita kan ada yang untuk olahan kopi. Olahan kopi itu banyak petani-petani kopi. Nah itu kan berkolaborasi tuh. Akhirnya setelah rembukan beberapa orang, akhirnya oke, kita bentuk ini. Nah kita mengajak, ayo teman-teman kita pingin mau buat ini loh, dan ini model baru, kita coba presentasikan ke teman-teman itu. Karena memang baru. Apa bedanya dengan koperasi yang lama? Sama aja, koperasi begitu-begitu aja gitu kan. Teman-teman yang lama itu tadinya pada menolak. Lain gitu, udah koperasi udah pernah kok dan gak berhasil gitu. Ini baru, dan kita jelaskan, kita presentasikan kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya dengan niat yang sama gitu, dan kita memang sama-sama punya keinginan berjuang bersama, ya udah dibentuk itu koperasi. Bismillah. Jadi walaupun itu sebenarnya karena sesuatu yang baru itu kan pasti lebih sulit ya, karena kita nggak ada percontohannya. Ini mau belajar kemana? Nah itu kesulitan kita, karena di Lampung ini kita termasuk jadi yang pertama pelopor multi pihak. Kita belajarnya bingung, orang dinas kita datengin pun bingung karena mereka belum banyak tahu tentang koperasi multi pihak ini. Akhirnya saya berjejaringan dengan teman-teman di Pulau Jawa. Adalah itu namanya kelompok. Waktu itu kita bentuk sering seminar-seminar sebelum di launching Permenkop 18 kalau nggak salah tuh. Jadi sharing gimana, karena kita nggak ada percontohannya. Karena koperasi multi pihak ini mengadopsi koperasi luar negeri yang ternyata memang di luar negeri koperasi itu berhasil dan berjalan. Kenapa di Indonesia nggak berjalan dengan baik? Nah itu sebenarnya yang jadi tantangan kami, kita yang penggiat koperasi, untuk terus bisa berkooperasi. Ini gimana sih? Ini salahnya di mana? SDM-nya kah? Gitu kan? Kok di Indonesianya ini selalu begini-begini aja, stuck gitu loh. Kalau di luar negeri coba boleh dicek, itu keren-keren kooperasinya. Keren. Iya. Kalau untuk jumlah anggota nih Bu, kalau yang tadi Ibu sempat notice juga awal-awal cuma 20. Nah kalau sekarang tuh udah berkembang nggak sih, berapa Bu? Belum. Jadi kan karena kita baru ya, kan baru Juni tahun kemarin tuh, jadi belum ada setahun. Jadi memang kita ada memang yang mau gabung tapi masih kita skip, jangan dulu, karena kita coba yang memakmurkan kelompok anggota yang sudah ada dulu. Gitu. Jadi biar kita bisa fokus apa nih hal-hal yang memang perlu dibenahi, karena ini baru agak susah. Nanti kalau banyak-banyak sedangkan kita belum memahami semua lini multi pihaknya, pihak-pihak anggotanya, bidang-bidangnya, justru nanti malah nggak maksimal gitu. Jadi bertahan. Masih bertahan 20 anggota. Iya. Kalau produk layanan yang ditawarkan koperasi dari multi pihak ini apa Bu? Jadi kalau di koperasinya sendiri kan kita punya 4 multi pihak anggota namanya. Jadi pihak anggota partner itu produsennya. Jadi dari koperasi memfasilitasi produsen-produsen, semua penyedia bahan baku, petaninya, penyedia langsung kan. Terus yang perusahaan tekstil untuk bergabung di anggota itu untuk bisa mensupport pihak anggota entertainment, namanya entertainment. Pihak anggota entertainment ini seperti Ibu, jadi yang UMKM yang menghasilkan produk. Nah, jadi dari koperasi biar mempertemukan tuh kan pihak anggota yang produsen, biar bisa hasil bahan baku yang mereka hasilkan diproduksi oleh kita, diolah oleh kita. Nah kemudian ada pihak anggota jasa. Nah pihak anggota jasa ini untuk mensupport anggota yang kekurangan modal. Jadi koperasi memang mencarikan orang-orang yang memang punya kelebihan modal di situ. Dan yang keempat itu pihak anggota jasa.
Nah, jasa ini termasuk jasa penjualan. Kita kemarin ada koperasi punya toko oleh-oleh di Metro, namanya Cipta Rasa Legato. Sekarang ditutup sementara karena kita mau fokus untuk pengolahan di produsen dulu. Jadi dari situ sehingga dari hulu ke hilirnya dapat, koperasi kita berusaha ke situ. Karena selama ini kan satu hilir aja, nanti ke hulunya kemana gitu. Pembuangannya petani itu dibanyakin, tapi pembuangannya ke siapa? Iya, Yang mengolah betul, siapa? betul. Dengan multi pihak itu koperasi berusaha menjembatani semua. Dari petaninya, pengolahnya, pemilik modalnya, sampai penjualannya. Jadi yang jasa ini memang tantangannya kan dia selain mempromosikan produk teman-teman koperasi, juga kita ada pelatihannya. Dan kebetulan ada beberapa chef yang memang jadi penasehat kita, Chef Reni dan Chef Adi itu. Jadi yang kuliner itu dimentori sama mereka. Jadi yang kuliner itu kurang apa gitu, nanti Iya. kita biar produknya lebih bagus. Iya, betul. Gitu. Oh iya Bu, tadi kan kami kan tadi tentang informasi umum nih Bu. Iya. Nah, kalau soal keuangan, apakah koperasi Ibu pernah mengalami kerugian? Nah, karena kita koperasi baru ya, sepanjang berapa bulan ini sih untuk laporan keuangannya, alhamdulillah, walaupun tidak untung besar, tapi nggak rugi lah. Ada keuntungan sedikit, walaupun baru sedikit, tapi nggak rugi, alhamdulillahnya. Belum ada kerugian Bu? Iya, belum. Lalu tadi kan Ibu bilang dari awal sampai sekarang anggotanya masih 20 gitu Bu. Iya. Nah, apakah ada program pelatihan itu untuk calon-calon anggota baru? Oh iya, kalau memang setiap anggota koperasi itu, kalau untuk sesuai peraturannya kan sebelum jadi anggota syah, dia ada calon anggota 3 bulan ya. Nah, nanti setelah untuk menjadi anggota itu, setelah menjadi anggota, di koperasi kita itu memang ada program mentoring. Jadi pelatihan buat anggota yang punya produk-produk, terutama kayak kuliner ya. Kita ada pelatihan untuk kulinernya. Jadi untuk membantu produk-produk anggota ini semakin baik secara packaging dan kualitasnya. Selain itu kan kita juga ada program pelatihan peningkatan kapasitas digitalisasi. Jadi semua anggota itu diharapkan punya medsos untuk penjualan umumnya. Selain dari koperasi juga membantu meng-up. Jadi kita ada fasilitasi motor roda 3 untuk promosi keliling gitu, offline-nya. Gitu. Lalu bagaimana cara koperasi Ibu itu menjaga kualitas produk itu atau layanan itu? Iya, kita kan karena sudah satu pihak anggota itu multi pihak, jadi semua pihak anggota itu terpantau ya oleh pengurus koperasi. Jadi kayak kita salah satu produk kopi, jadi petani-petani kita itu kemarin dari pupuknya itu semua suplai dari koperasi. Jadi untuk pengolahannya itu langsung anggota kita dengan cara-cara yang memang sudah sesuai dengan ajaran pelatihan standarnya gitu. Sehingga dengan adanya pelatihan standar-standar kualitas itu, produk dari semua anggota koperasi itu minimal nggak menurun, malah meningkat. Jadi kita evaluasi. Jadi kalau ada penurunan penjualan gitu, kenapa ini gitu, apa rasanya berubah gitu kan, apa packagingnya ini perlu diganti, kurang menarik gitu. Itu yang terus kita inovasi buat anggota, dibantu terus gitu. Jadi kekurangannya seperti apa biar penjualannya meningkat, kualitasnya tentu kan terus dijaga, kayak gitu. Dievaluasi karena semua anggota saling saling mengkritisi, ini kayaknya berubah deh rasanya, coba deh pakai misalnya gula ini gitu. Kita rekomenkan produk-produk yang terbaik untuk pengolahannya ya. Baik Bu, saat ini lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Apa rencana untuk koperasi ini di masa depan, ada nggak Bu kira-kira? Wah, kalau ditanya untuk apa rencana masa depan pasti banyak ya, karena dari awal itu mimpi kami semua besar untuk koperasi Sebinus ini. Jadi kita memang sudah punya program-program untuk 1 tahun ke depan. Untuk kedepannya itu bisa lebih baik gitu.
Karena bermula dari kemarin kita dari koperasi konvensional itu kita stuck. Jadi gimana dengan di koperasi multi pihak ini ada terobosan-terobosan baru yang bisa meningkatkan program dan kapasitas dari semua anggotanya. Jadi salah satunya kita memang punya rencana dari semua kelompok yang ada itu saling bersinergi dan berkolaborasi, baik dari semua anggota, termasuk kita merekrut pihak pihak ketiga, mitra. Kita nyebutnya mitra. Jadi seperti investor itu ada beberapa yang memang bukan masuk ke pihak anggota kita, tapi mitra kita yang memang punya pendanaan untuk mensupport anggota-anggota kita. Jadi kita ke depan ini berusaha untuk memperbanyak kerjasama dengan pihak-pihak ketiga ini, karena itu memang terbukti membuka satu kerjasama dan peluang baru buat kita, dan itu harus dijajaki. Sesuatu yang baru itu kan kadang memang sulit, tapi harus dicoba, dan koperasi kita ini harus punya perubahan, makanya kita jangan berhenti membuat inovasi dengan pihak ketiga tersebut. Kalau cuma anggotanya itu aja, kita berkutat di dalam itu aja, saya rasa nggak berkembang seperti koperasi konvensional selama ini. Gitu-gitu aja. Kemudian ada nggak Bu, koperasi Ibu ini rencana untuk menawarkan produk dan layanan baru gitu Bu ke depan Bu? Ada. Jadi kita memang dari awal itu ingin punya produk kolaborasi, dan beberapa itu memang sudah ada kan. Seperti ada itu yang Suskopi, itu produk kolaborasi kita, koperasi. Kita dari beberapa anggota jadi satu produk. Jadi petaninya menghasilkan kopi. Kemudian yang partner tadi kan, ada teman kita mengolah biji kopi itu jadi kopi kan, namanya Kopi Nusantara. Kemudian ada anggota kita Dapur Oma Cinta memproduksi kuliner, kue-kue itu pakai kopi buatan anggota kita, dan jadilah Suskopi merupakan produk kolaborasi. Jadi koperasi kita terus menggaungkan produk-produk kolaborasi ini, karena itu terbukti merangkul semua itu hasil dari anggota untuk kita promosikan bersama, kira-kira gitu. Jadi kalau untuk program layanan, program kedepannya itu kita lebih mau pinginnya punya website sendiri ya untuk koperasi, tapi ini masih berjalan karena kita hitungan bulan nih. Mudah-mudahan untuk 1 tahun pertama ini kita usaha-usaha untuk mewujudkan program-program di tahun awal itu bisa terwujud, termasuk buat website dan lain-lain. Iya. Ya Bu, terima kasih ya Bu, udah udah menjelaskan dengan panjang lebar juga nih Bu terkait koperasi multi pihak yang masih termasuk baru nih Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda tentang koperasi nih Bu? Oke, saya paling suka kalau ditanya apa gitu yang berkaitan dengan anak muda, terutama koperasi. Karena kita tahu sendiri sekarang ini semakin lama, semakin modern, generasi milenial itu enggan untuk bergabung di koperasi. Kenapa? Itu kan jadi tanda tanya besar, termasuk saya sendiri. Jangankan yang generasi milenial, yang sudah tua-tua juga enggan masuk ke koperasi. Itu jadi perlu adanya sebenarnya evaluasi besar-besaran. Kenapa sih koperasi kita selama ini stuck gitu? Yang salah itu di mananya gitu? Pengurusnya kah, SDM-nya kah, atau program-programnya kah gitu? Akhirnya memang kita coba pembaruan untuk memberikan satu kebebasan, ruang kebebasan di wadah koperasi ini agar untuk menarik minat generasi muda untuk mau berkoperasi. Jadi jangan takut buat kaum milenial sekarang, ayo kita berkoperasi, karena koperasi kita sekarang ada jenis model baru, koperasi multi pihak, yang memang memberikan kebebasan kita untuk menyesuaikan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita bersama. Wadah kita bersama, ajas kekeluargaan, kita berusaha bersama dan untuk sama-sama. Jadi ayo kita berkoperasi. Yo. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali.
So, that's all from us. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.